harga sewa apartemen cenderung bisa lebih tinggi ya, sehingga ini yang menyebabkan ya keuntungan tambahan lagi keuntungan untuk bisa memiliki apartemen. Hai, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel saya Deal with Willy. Pada video-video sebelumnya saya sering share bagaimana langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk bisa memiliki rumah pertama, untuk bisa membeli rumah pertama. Kali ini agak sedikit beda. Ya, bedanya apa? Kita sering dengar ya kalau membeli rumah pertama itu sebenarnya bagusan rumah atau apartemen dulu. Debatnya sering sekali kita dengar ya, beli rumah atau beli apartemen, mana yang lebih bagus? Ya, saya akan share beberapa keuntungan kalau kamu memilih apartemen, dan saya akan beritahu ke kamu apa yang paling penting yang harus kamu ketahui dalam memilih apartemen. Kita sering dengar kan kalau di luaran sana, wah beli apartemen, wah ngeri nih. Pertama ya mungkin ya kalau yang klasik, wah apartemen kan tinggi, wah kalau ada apa-apa susah ya. Nah itu yang paling klasik, tapi masih ada loh sampai sekarang. Nah selain itu masih ada hal-hal lain seperti, wah ternyata masalahnya ternyata nggak jadi dibangun atau nggak selesai-selesai. Ya, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan share ya apa aja yang harus kita lakukan, dan tentu saja keuntungan-keuntungan apa yang kita bisa dapatkan kalau kita memilih untuk beli apartemen. Ya. Nah, saya akan share yang pertama, poin pertama itu adalah kita harus menentukan ya, kita harus tahu apartemen apa yang mau kita beli. Apakah itu apartemen primary atau yang secondary. Nah, tentu saja dari hal ini sudah menjadi hal yang berbeda ya. Kalau apartemen primary itu berarti apartemennya itu kita beli pada saat kondisinya belum dibangun, berarti belum ada, ya kan, sama seperti properti primary lainnya. Nah, cuman nih kalau untuk properti primary-nya berupa apartemen, kita harus lebih ekstra hati-hati. Karena kenapa? Apalagi kalau yang apartemennya dibangun dalam jumlah sangat banyak. Sangat banyak tuh artinya jumlahnya bisa ribuan ya, katakanlah bisa di atas 1000 unit. Ya karena kenapa? Berarti kita kan tahu ya, untuk membangun sebuah gedung apartemen itu kan biayanya kalau dibandingkan dengan biaya untuk membangun rumah itu kan jauh sekali bedanya. Ya, untuk membangun biaya apartemen itu wah, itu tinggi banget biayanya. Ya, mungkin bisa triliunan. Ya. Nah, oleh karena itu kamu bisa bayangkan developer tersebut itu kan jualnya harus banyak sekali yang bisa terjual terlebih dahulu. Beda kalau developer yang membangun rumah. Developer yang jual rumah itu belum laku, baru laku sebagian pun ya kan sudah bisa bangun rumahnya dulu. Kalau untuk apartemen apalagi yang primary itu harus banyak pembelinya dulu ya. Katakanlah minimal ada kuota 50% ya. Berarti kalau dari apartemennya ada 1000 unit yang mau dibangun misalnya, itu harus ada minimal 500. Ya, itu ekstra hati-hati untuk yang primary ya. Jadi itu juga kamu bisa cek ya di video saya yang sebelumnya, bagaimana kita bisa mengecek developer yang bagus ya, yang nggak nakal, yang benar-benar bisa memenuhi janjinya. Nah kemudian nih kalau pilihannya, oke, kalau gitu saya pilih apartemen yang secondary aja. Secondary yang kita tahu udah jadi ya. Nah ini memang satu keuntungan karena kita sebagai pembeli atau usernya itu ya beli barang yang memang sudah jadi, sudah ada wujudnya, dan lebih enak lagi sudah ada lingkungannya ya, sudah ada lingkungannya, bukan mulai dari awal lagi ya. Jadi ini lebih menguntungkan. Jadi bahkan karena kenapa? Ada beberapa apartemen juga yang sudah bangun beberapa tahun sudah jadi, lingkungannya untuk terbentuk itu makan waktu lebih lama lagi. Jadi kamu bisa bayangkan ya,
Kalau ternyata kita beli primary dan lambat lingkungan yang terbentuk, maka misalnya nih kayak mungkin minimarketnya masih sedikit, ya kan, terus kita mau beli barang-barang lain seperti apotek juga lebih jauh gitu ya. Ya, ini salah satu faktor yang harus dipertimbangkan. Nah, kemudian selain faktor dari primary secondary, apalagi yang kedua, yaitu sama seperti yang saya sebelum-sebelumnya sering kali saya sampaikan, faktor legalitas. Nah, legalitas ini yang sebenarnya produk yang kita beli, yang kita miliki itu legalitas itu, ya kan? Nah, jadi bukan cuma produk fisiknya aja. Nah, legalitas ini kita harus cek sebenarnya apartemen yang kita mau beli ini masuk legalitas yang mana, apakah sertifikat kepemilikan hak guna bangunan, ya serata title yang bisa diperpanjang, atau hak guna bangunan di atas hak pengelolaan lahan, yang artinya ada batas waktunya juga, tapi tentu saja bisa jadi diperpanjang dan bisa juga tidak diperpanjang. Nah, ini yang harus hati-hati kita sebagai pembeli untuk mengetahui. Selain legalitas kita pastikan aman, kita juga harus mengecek lagi kira-kira kapan developernya akan melakukan balik nama ke sertifikat. Ya, ini juga penting karena kenapa? Sebagai pemilik properti itu akan menjadi aset yang bisa kita anggunkan jika suatu saat atau suatu waktu kita memerlukan dana dari properti itu. Nah, kita lanjut ke poin selanjutnya, itu kita akan fokus terutama untuk apartemen-apartemen yang secondary ya. Jadi poin ketiga yang kita harus cek adalah fasilitas yang ada di apartemen itu. Ya, pada umumnya setiap apartemen itu memiliki fasilitas yang mendukung kehidupan kita untuk tinggal di apartemen. Seperti ada fasilitas olahraga, gym, terus sauna, terus ada lagi mungkin beberapa lapangan basket, tenis, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada fasilitas kesehatan seperti klinik, terus juga ada apotek, ada minimarket. Ya, selain itu juga didukung juga dengan fasilitas kecantikan seperti salon ya, dan yang seperti laundry, ATM, security, dan juga teknisi dan security yang tadi ya standby 24 jam ya. Jadi ketika kita butuh apapun, mereka siap untuk membantu. Ya, karena ini juga tinggal di apartemen relatif lebih kompleks ya untuk masalah-masalah yang terjadi di bangunan atau di dalam unit itu sendiri. Ya, jadi itu hal-hal yang harus dicek. Ya, selain itu juga mungkin fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan bagian luar apartemen ya, dekat ke area mana. Mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Nah, kemudian yang berikutnya, poin keempat itu adalah lokasi. Lokasi itu juga kita harus pastikan strategis, terutama bagi kita yang ingin beraktivitas sehari-hari itu harus dekat dengan transportasi publik, terus udah gitu juga dekat dengan mungkin kantor kita, sekolah-sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Ya, itu yang paling penting. Ya, oke. Berikutnya yang harus kita perhatikan adalah suasana di dalam kompleks apartemennya sendiri. Itu harus membuat kita nyaman baik di dalam fasilitas maupun di dalam unitnya. Ya, karena sekali lagi apartemen bisa saja sangat bagus, tapi kalau kita tidak merasa nyaman, tentu saja itu bukan menjadi hunian yang bagus buat kita. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah keuntungan kalau kita beli apartemen itu relatif lebih mudah untuk disewakan kembali. Ya, karena kenapa? Karena market, apalagi untuk generasi sekarang, ya itu jumlahnya sangat banyak yang meminat untuk hidup di dalam apartemen. Karena hidup di apartemen itu biasanya lebih praktis ya. Bayangin kita kalau di rumah kita harus bersihkan area rumah itu sangat banyak sekali, tapi kalau di apartemen kita biasanya cenderung hanya bersihkan kamar, ruang tamu, ya selain itu sudah. Ya, kadang-kadang kalau kita masak kita baru beresin dapurnya. Selain itu untuk kelebihan lainnya, karena kehidupannya lebih praktis dan
peminatnya lebih banyak, maka cenderung bisa disewakan harganya lebih tinggi dibandingkan dengan ukuran dengan lokasi yang sama untuk menyewakan rumah tapak ya maksudnya ya. Ya, harga sewa apartemen cenderung bisa lebih tinggi ya, sehingga ini yang menyebabkan ya keuntungan tambahan lagi keuntungan untuk bisa memiliki apartemen. Nah, tapi dari semua itu, semua yang saya share ini, yang paling penting yang harus kamu cek adalah manajemen apartemennya. Jadi kembali lagi dari semua properti, semua unsur properti yang kita miliki, ya dari fisiknya maupun lokasinya dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah orang yang tinggal dan orang yang mengurusi apartemen itu sendiri. Nah, seringkali apartemen yang awalnya bagus, ya, itu ternyata setelah berjalan waktu, manajemen yang buruk akan membuat kondisi apartemen menjadi makin buruk. Saya pernah menemukan apartemen yang usianya sudah 20 tahun, sudah lebih dari 20 tahun, itu masih lebih bagus daripada apartemen yang umurnya baru 10 tahunan lebih. Ya, itu semua faktor dari manajemennya. Oleh karena itu kamu harus kudu ngecek ya bagaimana manajemen pengelola apartemennya itu memperlakukan apartemennya itu dengan baik atau tidak baik ya. Ya, saya kira seperti itu. Tentu saja kalau kita bicara di Jakarta, ya itu kita punya pilihan untuk tinggal di apartemen, terutama di lokasi-lokasi strategis di daerah CBD atau lokasi pusat-pusat bisnis Jakarta lainnya. Nah, itu tadi yang saya share tentang manajemen properti. Jadi, sekali lagi, sama seperti developer, kita juga harus cek track record manajemen propertinya sendiri, manajemen apartemennya sendiri. Nah, apakah manajemen ini juga mengelola dengan baik di apartemen lain, atau dia sudah mengelola dengan baik dalam waktu yang lama di apartemen yang kalian ingin beli? Itu semua harus kalian lakukan. Jadi, sekali lagi, jangan sampai kita salah beli ya, jangan sampai kita salah langkah untuk beli. Nanti kalian juga bisa diskusi dengan saya. Tentu saja kita bisa cek track record masing-masing manajemen di apartemen. Ya, oleh karena itu nanti kalian bisa keep nonton video-video di channel saya. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan notifikasi dari channel ini. Ya, saya kira sekian dulu. Terima kasih. Salam deal setiap hari. Bye-bye.